Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang terhormat Bapak Wasino selaku dosen mata kuliah dari Enterprise Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Darren Evan Nathanael dan eh, untuk kelompok kami. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada yang terhormat Bapak Wasino selaku dosen dari mata kuliah Enterprise Arsitektur dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan Evan Nathanael akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul mengintegrasikan enterprise arsitektur untuk mendukung digitalisasi dalam perguruan tinggi berbasis teknologi. Nah, jadi penelitian ini merupakan hasil dari kelompok kami, yaitu pertama ada saya sendiri, lalu yang kedua ada Vincent Valencia, lalu yang ketiga ada Leticia Michelle Purba, dan yang terakhir ada Arimbi Naisila Putri. Kita akan masuk ke pendahuluan. Kita semua tahu bahwa kemajuan teknologi di zaman sekarang ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi digital itu sangat memudahkan kita di dalam segala bidang. Nah, terkhususnya dalam pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi didorong untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama di dalam sektor layanan mahasiswa maupun non-mahasiswa. Jadi layanan yang tadinya tersistem secara tradisional harus mulai berintegrasi ke arah digitalisasi. Contohnya, jika kita lihat di bagian administrasi, untuk Untar sendiri, karena saya merupakan admisi Untar juga, jadi saya sudah melihat bahwa admisi Untar itu kita menggunakan digitalisasi dalam bidang layanan untuk eh, menerima mahasiswa baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa sih itu enterprise arsitektur. Nah, jadi di sini adalah peran penting dari enterprise arsitektur atau yang biasa kita sebut dengan EA. EA ini bisa menjadi pendekatan terbaik yang efisien dalam mengintegrasikan seluruh komponen teknologi menjadi sebuah satu kesatuan dalam sistem dan dalam sebuah institusi. Nah, dari sini, EA dapat membantu perguruan tinggi dalam menciptakan kerangka kerja yang metodis dan efisien untuk mengelola sumber daya informasi dan teknologi yang dimiliki. Dengan EA, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa solusi teknologi yang mereka kembangkan itu benar-benar mendukung tujuan dan sasaran mereka secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode penelitian. Jadi penelitian yang kami lakukan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur. Nah, studi literatur yang kami lakukan itu dengan menganalisis berbagai sumber referensi, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan institusi, dan dokumen-dokumen yang membahas tentang arsitektur, enterprise arsitektur. Nah, digitalisasi pendidikan tinggi ini serta transformasi digital yang berbasis teknologi. Data yang terkumpul kemudian kami baca lalu analisa secara kualitatif untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi, tantangan, serta keuntungan dari penerapan enterprise arsitektur itu sendiri di dalam sebuah institusi pendidikan tinggi. Nah, proses ini itu melibatkan penelaahan isi literatur yang kami kelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti yang pertama adalah keuntungan EA, lalu yang kedua ada hambatan-hambatannya, lalu yang ketiga ada saran dan strategi untuk kita bisa mengintegrasikan teknologi. Nah, eh, jadi kita akan masuk ke peran EA, peran EA untuk mewujudkan digitalisasi perguruan tinggi. Nah, yang pertama di sini, EA itu adalah sebagai pendorong utama transformasi digital. Nah, yang kedua, informasi dikelola secara konsisten, mudah diakses, dan saling terhubung. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan dan proses akademik. Lalu yang keempat, mengurangi resiko kegagalan proyek digitalisasi. Dan yang terakhir, menjadi landasan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Nah, jadi berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, kami tuh udah mengidentifikasi tiga aspek utama, yaitu peran, tantangan implementasi, dan manfaat LA. Nah, sekarang aku akan ngejelasin kayak peran peran EA dalam menyatukan sebuah sistem itu benar-benar sangat-sangat penting karena seperti yang kalau di zaman dahulu ba- banyak perguruan tinggi tuh yang masih memiliki sistem informasi yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi tiap masing-masing departemen, masing-masing unit itu memiliki sistemnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu tidak adanya eh, informasi yang bisa dikelola secara konsisten, mudah diakses dan saling terhubung di bagian ini. Lalu di dalam
menjembatani strategi institusi dengan teknologi, EA tuh memastikan bahwa semua sistem dan teknologi yang dikembangkan itu benar-benar mendukung visi misi dan tujuan dari eh, institusi itu tersebut sendiri. Nah, lalu yang ketiga itu EA tuh meningkatkan efisiensi pelayanan dan proses akademik dengan sistem yang dirancang melalui pendekatan dari enterprise arsitektur. Jadi perguruan tinggi itu dapat mengotomisasi kayak seperti halnya pendaftaran, seperti yang tadi saya bilang, terus juga pengisian KRRS, penilaian, dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian model enterprise arsitektur yang dipakai. TOGAF atau dalam kurung The Open Group Architecture Framework. Jadi di sini ada terdiri dari 9 tahap, yaitu yang pertama preliminary phase, lalu yang kedua architecture vision, yang ketiga ada business architecture, lalu selanjutnya ada information system architecture, lalu selanjutnya ada teknologi architecture, selanjutnya lagi ada opportunities and solution, lalu ada migration planning, lalu setelah itu ada implementation governance, dan yang terakhir ada architecture change management. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dari tantangan dalam mengimplementasikan enterprise architecture. Meskipun peran AI itu sangat vital, seperti yang tadi kita sudah jelaskan, tapi implementasinya itu tidak selalu mulus, karena ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama itu adalah keterbatasan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia. Jadi, apa yang dimaksud dari keterbatasan pemahaman ini? Jadi, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan AI itu adalah minimnya pemahaman yang mendalam dari tenaga pendidik maupun staf dalam teknologi, sehingga tanpa keahlian teknis yang memadai, proses perencanaan dan implementasi AI itu menjadi hal yang sulit dan kurang optimal, serta rawan menimbulkan kegagalan dan miskomunikasi. Lalu yang kedua, ada keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya teknologi. Nah, di sini implementasi AI itu membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, maupun dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya itu sendiri. Oleh karena itu, alokasi dana yang dilakukan kepada institusi pendidikan tinggi itu seringkali difokuskan kepada kegiatan-kegiatan akademik, sehingga untuk bagian alokasi untuk mengimplementasikan enterprise arsitektur itu biasanya lebih sedikit dibanding kegiatan-kegiatan akademik, sehingga proyek dari enterprise arsitektur ini seringkali mengalami keterlambatan atau tidak berjalan secara efisien. Lalu yang ketiga, resistensi terhadap perubahan dan inovasi teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang-orang yang sudah nyaman dengan sistem yang mereka gunakan sekarang, sehingga mereka malas untuk pindah ke sebuah sistem lainnya yang bisa menimbulkan resistensi dari eh, misalnya staff, dari dosen, terutama pada kelompok yang terbiasa dengan sistem manual. Kurangnya ada pemahaman mengenai manfaat enterprise arsitektur juga itu adanya pendekatan manajemen perubahan yang efektif dapat memperparah resistensi tersebut. Oke, lalu yang keempat adalah belum tersedianya kebijakan strategis dan regulasi yang mendukung. Banyak institusi perguruan tinggi itu yang belum memiliki kebijakan formal tentang menjadikan enterprise arsitektur sebagai bagian dari strategi digitalisasi kampus. Sehingga ketiadaan dokumen perencanaan jangka panjang ini menyebabkan penerapan enterprise arsitektur itu menjadi sulit karena tidak adanya pedoman teknis yang bisa mendorong inisiatif dari enterprise arsitektur itu sendiri. Lalu yang kelima, ada fragmentasi sistem informasi yang telah ada. Nah, perguruan tinggi umumnya tuh telah memiliki berbagai sistem informasi kan yang dibangun secara terpisah, jadi tidak saling terhubung. Nah, dalam kondisi ini itu menyulitkan dari proses integrasi sistem informasi dalam kerangka enterprise architecture yang terpadu. Sehingga fragmentasi ini juga berdampak pada kesulitan dan sinkronisasi data. Sehingga efisiensi operasional seringnya mengalami ketidakefisienan. Sekarang kita akan masuk ke manfaat yang didapatkan dari enterprise architecture. Nah, yang pertama, meningkatkan integrasi sistem informasi. Penerapan enterprise architecture ini memungkinkan institusi perguruan tinggi itu untuk membangun sistem informasi yang saling terhubung dan beroperasi secara harmonis. Sehingga dengan adanya arsitektur yang jelas, sistem akademik, administrasi, dan keuangan maupun layanan mahasiswa dapat dijadikan sebuah satu platform
yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, enterprise architecture mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. EA menyediakan kerangka kerja yang sistematis dalam merancang dan memetakan seluruh proses bisnis. Sehingga hal ini memungkinkan para petinggi dari sebuah institusi perguruan tinggi untuk mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan ada sistem yang terstruktur dan terdokumen dengan baik, enterprise architecture itu mengidentifikasi proses-proses yang tumpang tindih atau tidak efisien. Sehingga dengan adanya penyederhanaan alur kerja, enterprise architecture dapat meningkatkan efisiensi dari operasional secara keseluruhan. Lalu, yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna dan kualitas layanan. Nah, dengan proses yang lebih cepat dan layanan yang terdigitalisasi, pasti dengan ini semua hal yang kita lakukan itu akan menjadi lebih mudah, termasuk seperti yang tadi dari mendaftar jadi mahasiswa baru, lalu pengisian KRRS, lalu untuk mata kuliah yang terkait yang ini apa yang diambil itu semua akan mengalami kemudahan sehingga baik mahasiswa maupun dosen maupun staf itu dapat merasakan peningkatan kepuasan dalam kualitas layanan institusi. Lalu yang kelima yang menjadi terakhir adalah enterprise architecture menjadi fondasi transformasi digital yang berkelanjutan. Jadi, enterprise architecture itu bukan hanya alat untuk integrasi teknologi, tetapi juga menjadi dasar strategis untuk mewujudkan transformasi digital jangka panjang. Nah, lalu di sini kita ada saran untuk menciptakan kampus digital yang efektif. Yang pertama, itu adalah pelatihan internal. Pelatihan internal ini emang sangat penting karena untuk mengubah sebuah sistem kampus dari sebuah sistem konvensional menuju kampus digital, pasti yang akan terpengaruhi itu kan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kampus itu sendiri, maupun itu mahasiswa, dosen, staf, dan lain-lain sebagainya macam. Pelatihan internal itu, mereka harus bisa menguasai sistem sistem digital yang akan institusi perguruan tinggi itu lakukan. Karena kalau misalnya mahasiswa gaptek dan mereka tidak bisa mengisi KRRS secara online, ya itu akan menjadi bukannya meningkatkan efektivitas operasional, malah akan menurunkan efektivitas operasional. Oleh karena itu perlunya ada penyuluhan tentang eh, sistem digital kampus itu sendiri. Lalu yang kedua yang kami dapat adalah konsultasi dengan ahli IT. Karena di bidang enterprise architecture itu merupakan hal yang sangat-sangat krusial dan hal-hal yang bukan hal mudah. Sehingga konsultasi dengan ahli IT ini perlu banget untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan dalam sebuah sistem kampus digital. Sehingga dapat mengurangi pemborosan waktu dan juga biaya. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi secara berkala. Setelah sistem digital berhasil diimplementasikan, pihak perguruan tinggi harus tetap secara berkala memeriksa sistem yang sudah diterapkan untuk dapat melakukan pemantauan yang efektif dari sebuah sistem. Hal ini penting sehingga kita bisa mengetahui apakah sistem yang kita terapkan itu membantu kehidupan kampus itu sendiri atau malah mengurangi efektivitas dari kampus itu sendiri. Nah, salah satu caranya itu adalah menggunakan kuesioner, di mana semua ekosistem di dalam kehidupan kampus itu harus mengisi kuesioner tersebut. Misalnya, mahasiswa, karyawan, dosen, mereka harus mengisi kuesioner tersebut sehingga kita bisa mendapatkan gambaran apakah sistem digital kita itu sudah efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.